Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my English class. Hi guys, how have you been? I hope all of you were well in a good condition. Okay, by the way, we are going to study about tenses today ya. Jadi kita akan belajar tentang tenses. So what is tenses, Miss? What is the point of tenses? Ya, penting banget ya. Jadi tenses itu adalah bentuk waktu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi uniknya dalam bahasa Indonesia sendiri tidak ada bentuk waktu ya. Jadi memang ada perbedaan dalam belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di sini. Nah, kalau bahasa Indonesia tidak memiliki tenses, tapi beda halnya dengan English. Kalau dalam bahasa Inggris kita memiliki tenses. By the way, we have 12 tenses in English. Ada 12 tenses dalam bahasa Inggris guys yang kalian harus tahu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, dalam tenses in English itu dibagi menjadi 3 bentuk waktu. The first one is past tense, and then the second one is present tense, and the third one is future. Nah, dari past ini kalian nanti juga akan menemukan nih, ada past simple, ada past perfect, ada past continuous, ada past perfect continuous. Kemudian untuk present sendiri itu juga ada present simple, present perfect, present continuous, present perfect continuous. Untuk future kalian juga bisa lihat di sini ada future simple, ada future perfect, future continuous, dan terakhir ada future perfect continuous. Nah guys, itu tadi sekilas sedikit tentang 12 tenses. But in this grade you are going to study about simple present tense. Jadi nanti kita akan fokus ke simple present tense saja ya. So guys, start from the definition. What is simple present tense? Jadi simple present tense itu adalah the tense that used to show the habitual actions, general truth, imperative, or show emotions, ownership, or feelings. Jadi gampangnya ngomong, itu simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang setiap harinya ya, karena habitual condition. Kemudian general truth itu adalah kebenaran umum yang sesuai dengan faktanya. Kemudian imperative itu adalah kalimat perintah. Or show emotion, untuk menunjukkan emosi gitu ya. Emosi di sini tidak selalu harus yang marah-marah ya. Jadi kayak love itu juga termasuk emotions. And then ownership adalah kepemilikan, and feelings adalah perasaan. To make it easier, I have made this one for you guys. Jadi dari simple present tense ini kamu ya nanti bisa belajar tentang usage-nya. Jadi selain yang di awal tadi kita jelaskan soal definisinya, memang definisinya juga udah mengena ke functionnya ya. Tetapi yang di sini mungkin lebih lengkap. Jadi untuk usage-nya itu kalian bisa to express habits, untuk mengekspresikan kebiasaan, and then general truth, repeated actions, or unchanging situation. And then for the next, we are going to study too about verbal formula. Nah, untuk verbal formula ini adalah rumus ya. Jadi rumus atau pattern yang akan kalian gunakan nanti untuk menyusun kalimat dalam bentuk simple present tense. Kemudian berikutnya ada nominal formula. Nah, ini adalah rumus yang digunakan ketika kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja. Jadi kalau yang tadi verbal formula itu mengandung kata kerja, nah yang nominal formula ini biasanya nanti ada adjective, ada adverb, sama noun gitu ya. Atau biasa kita sebut dengan complement. Oke, dan berikutnya ada auxiliary do or does. Nah, untuk auxiliary do or does ini di simple present tense kalian harus menghafalkan ya. Jadi untuk subjek apa saja yang menggunakan auxiliary do, atau subjek apa saja yang menggunakan auxiliary does. Di sini juga Miss J sudah tuliskan. Atau kalian juga bisa menggunakan cara menghafal dengan cepat, yaitu Ayu Dewi tidak suka es gitu ya. Tanpa menyinggung satu nama-nama tertentu ya, tapi memang cara menghafalnya seperti itu. Nah, berikutnya ada penambahan suffix s or es. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini ada kata kerja bentuk pertama ya. Jadi ada drink menjadi drinks, and then go menjadi goes, study menjadi studies, buy menjadi buys, dan seterusnya. Nanti untuk penggunaannya, aturan-aturannya Miss Des akan jelaskan di slide berikutnya. The last is time signal. Nah, time signals ini sebenarnya biasanya ada atau enggak itu tidak bukan menjadi masalah ya. Karena kadang-kadang kita memang tidak menyertakan time signal. Tapi untuk mempermudah kalian dalam belajar, it's better for you to put time signals in your sentence gitu ya.
Oke, jadi untuk time signals dalam simple present tense kita biasa menggunakan every hour, every day, every yang lain, and then always, usually, often, never, today, seldom, kemudian on Sunday juga ada, dan lain-lain. Okay, for the next slides, I'd like to show you the examples of the sentences using simple present tense based on the functions. Nah, ini untuk yang pertama ada for habits. Jadi untuk kebiasaan, kalian bisa baca di sini ada he drinks tea at breakfast gitu. Jadi dia minum teh pada saat sarapan gitu. Nah, ini kebiasaan yang setiap kali sarapan dia tuh minumnya minum teh begitu ya. And then she only eats fish. Dia hanya makan ikan gitu. Mungkin memang tidak suka sayur begitu ya. Okay, and then the last is they watch television regularly. Jadi mereka nonton televisi secara teratur atau mereka biasa nonton televisi begitu. The next is for repeated events. Jadi untuk kegiatan atau kejadian yang diulang-ulang secara permanen. Contoh, we catch the bus every morning. Jadi kami itu naik bus setiap pagi. Karena ada every morning di sini berarti ini adalah repeated events ya. And then it rains every afternoon in the hot season. Hujan setiap sore di cuaca yang sangat panas gitu ya. Next for general truth. Nah, ini untuk fakta nih yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh, water freezes at 0 degrees. Nah, air membeku pada suhu 0 derajat. Ini memang fakta, bisa dibuktikan gitu ya. And the second is the earth revolves around the sun. Jadi bumi ini mengelilingi matahari. Okay, and then for the last is for instructions or imperative sentence ya. Contohnya di sini ada open the packet and pour the contents into hot water. Yang artinya ini adalah buka bungkusnya dan tuangkan isinya ke dalam air panas begitu. Okay, for the next slide is important note. The suffix s or es is added to verb in positive sentence after a singular pronoun like he, she, it. Yang di sini maksudnya adalah third person gitu ya. Jadi untuk penambahan verb yang ditambahkan akhiran s atau es itu hanya pada kalimat positif saja nih guys. Jadi hanya pada saat kalimatnya positif dan subjeknya orang ketiga tunggal yaitu he, she, it, atau bisa nanti juga ditambahkan name gitu ya. Asalkan name-nya juga sendirian, jadi dia singular. Nah, here they are. Suffix s, es, atau mungkin juga es gitu ya. Bacanya Miss pakai bahasa Indonesia saja. Nah, untuk aturan yang pertama, ini langsung ditambahkan akhiran s pada verb. Nah, contoh ini ada eat menjadi eats, drink menjadi drinks, sleep menjadi sleeps, dan lain sebagainya. Untuk aturan yang kedua, verb yang berakhiran huruf o, S, X, SH, dan CH. Nah, untuk contohnya berakhiran O ini ada go, menjadi goes. Kemudian ada yang berakhiran S, kiss, menjadi kisses. And then fix, menjadi fixes. Teach, teaches. Dan wash, menjadi washes. Dan aturan ketiga, jika kata kerja berakhiran huruf Y, maka huruf Y ini dihilangkan ya, atau berubah menjadi huruf I dan diberikan penambahan ES di akhir atau menjadi IS begitu ya. Jadi untuk contohnya di sini ada cry menjadi cries, study menjadi studies, carry menjadi carries. Atau kalian cukup ingat juga kalau sebelum huruf Y ini ada huruf konsonan gitu ya. Berarti kan kalau tidak vowels ya berarti konsonan. Nah, itu untuk aturannya harus dijadikan is begitu. Dan untuk aturan keempat, yakni kata kerja berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y ada huruf vokal, maka diberi penambahan S saja. Contoh, play menjadi plays, buy menjadi buys, dan lay menjadi lays gitu ya. Jadi sebelum huruf Y ini ada huruf A, I, U, E, O nih. Jadi kalian cukup menambahkan S saja. Okay, I think that's all for simple present tense and I hope my explanation is understandable enough. Jadi Miss Dias harap kalian sudah paham ya tentang simple present tense dan segala macam tentang dia. Alright, and now it's time to have an exercise. Remember that doing the exercise makes you smart. Number 1, I and my friends blah 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 in library. We read some books. Nah, kira-kira ini auxiliary-nya yang tepat apa? And then for the second, translate into English. Adikku suka makan sayur. Buat kalian yang tahu jawabannya, silakan komen.
Okay, I think that's all for today. Thank you so much for watching. And last what I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.